Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa aza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluman. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Al-Jabbar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan halaqah subuh pada kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga kepada jamaah yang belum berniat itikaf, pasang niat itikaf. Yang belum berniat menuntut ilmu, pasang niat menuntut ilmu. Yang belum memasang niat silaturahim, pasang niat silaturahim. Dan niat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga kita sekali duduk, kita akan meraih keutamaan anugerah dari Allah yang begitu besar. Kita dapat pahala itikaf, kita dapat pahala silaturahim, kita dapat pahala menuntut ilmu. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Ini kita mau pulang kapan nih? Nanti jam berapa? Oh jam 7, kirain sampai sore. Ya, itu nilainya fisabilillah. Kalau fisabilillah kita punya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda orang yang memiliki ilmu. Sekali duduk, kalau kata orang Jakarta bilang, dia raup pahala sebanyak-banyaknya. Dia ambil pahala sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita yang tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, organ yang ada dalam tubuh kita. Sebutlah satu persatu yang namanya jantung, paru-paru, usus, ginjal, empedu, sirkulasi darah. Kita dapat menghirup oksigen secara gratis tanpa ada tagihan setiap bulan. Kita dapat melihat, dapat mendengar, dapat makan yang enak, dapat minum, dapat melangkahkan kaki, dapat mengayunkan tangan, dapat datang ke Masjid Al-Jabbar. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nikmat yang lebih utama. Apa itu? Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ukhuwah Islamiyah.
Sehingga dengan demikian kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Al-Jabbar. Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini takdir baik Allah berikan pada hari ini. Dan kita dapat melakukan sholat subuh berjamaah. Bahkan tadi disampaikan juga kunut nazilah. Kita kirimkan doa untuk saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salawat beriring salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umat yang tetap istiqamah dalam iman dan Islam. Jamaah yang berbahagia, kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Mungkin ada keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, pemirsa di rumah yang mengikuti acara ini yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah beri kemampuan untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Karena Allah adalah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Yang belum dapatkan jodoh, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan jodohnya. Allah berikan pasang beriman lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah. Yang belum dapatkan keturunan, Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah, generasi yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Ini baru mukadimah nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembukaan tadi, dalam mukadimah saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 47 ayat yang ke-7. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Ayat ini sudah sering kita dengar. Ayat ini sudah sering kita baca. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman, siapapun mereka. Mau statusnya pejabat atau rakyat, orang desa, orang kota. Asalkan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada rukun iman yang lainnya, Allah panggil mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Saya ulangi lagi, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Sekarang saya tanya kepada jamaah, kita punya problem enggak? Punya masalah enggak? Punya utang enggak? Mau ditolong Allah enggak? Mau dibantu Allah enggak? Nah, ini kuncinya. Ini pentingnya kita ngaji nih. Pentingnya kita halaqah semacam ini. Pentingnya kita membaca Al-Quranul Karim. Pentingnya kita mentadaburkan firman Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mendapat petunjuk dari Allah. Agar kita dibimbing di jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebab Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu hudan, petunjuk. Yang namanya petunjuk harus dilihat, harus dibaca, harus dipahami, baru kita paham. Kalau cuma ditaruh di atas meja atau cuma taruh di atas lemari, kita nggak dapat petunjuk. Kita nggak tahu akan halal dan haram, perintah dan larangan, surga dan neraka, kita nggak bakalan tahu. Tapi kalau kita baca, kita tadaburkan, walaupun kita belum ke surga, kita tahu yang namanya surga. Walaupun kita belum mati, kita tidak tahu yang namanya alam akhirat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut.
hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita menolong agama Allah? Padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Sekiranya manusia tidak menolong agama Allah, kekuasaan Allah tidak bakalan hancur. Saya ketika dalam majelis bertanya kepada jamaah, apa yang Anda maksud dengan menolong agama Allah? Ada yang bilang, oh kita berjihad Ustaz, kita berperang, kita berdakwah. Saya bilang jawaban itu nggak ada yang salah, benar. Tapi kalau kita renungkan secara mendalam, menolong agama Allah itu sesungguhnya adalah kita mengamalkan Islam dalam kehidupan. Ketika Allah perintahkan sholat, aqimis sholat, kerjakan sholat. Alhamdulillah kita tadi telah melakukan sholat subuh berapa rakaat? Di tempat Bapak berapa? Tempat Bapak? Sama 2. Berarti kita satu guru satu ilmu nih. Ya. Kalau zuhur berapa rakaat? Asar? Maghrib? Isya? Ini udah satu guru satu ilmu, untuk apa lagi kita nih? Hah? Tapi yang namanya ngaji memang itu perintah Allah. Ya. Kita harus jelaskan. Jadi ketika Allah mengatakan aqimis sholat, kerjakan sholat, maka kerjakan sholat. Orang yang melazimkan, yang istiqomah melakukan sholat, dia akan merasakan nikmatnya sholat tersebut. Kalau dia merasakan nikmat, dia merasakan lezat, dia merasakan manis dari sholat yang dia kerjakan, dia akan tambah dengan tatawu'nya, dengan yang sunnahnya. Sholat tarawatibnya dia kerjakan, sholat tahajudnya dia lakukan, sholat witirnya juga dia kerjakan, sholat duhanya dia kerjakan, tahiyatul masjidnya dia kerjakan, bahkan dia tambah lagi dengan sholat taubatnya, sholat tasbihnya. Nikmat dia melakukan sholat. Bahkan tidak sedikit orang yang sedang melakukan sholat bisa menangis, dia menetes air matanya. Kenapa? Merasakan nikmat. Kalau dia sudah merasakan nikmat dari sholat yang dikerjakan, nggak disuruh pun juga dia akan sampaikan kepada umat. Walaupun dia bukan ustadz, dia bukan kiai, bukan ajengan, bukan buya, bukan tengku, bukan syekh, dia akan sampaikan kepada orang lain. Mungkin kepada temannya, kepada tetangganya, kepada karib kerabatnya. Ketika dia lihat saudaranya belum mengerjakan sholat, dia ingatkan, yuk kita sholat yuk. Kalau kata orang Jakarta bilang, udah lu urus aja diri lu sendiri, gak usah ngajak-ngajak sholat dah. Saya ngajak bukan apa-apa, saya merasakan nikmat kalau udah mengerjakan sholat. Allah tolong kita dalam kehidupan. Ente bukannya ada problem, kamu bukannya ada problem. Iya saya ada problem. Nah kalau ingin dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, kerjakan sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 14 abad yang lampau Allah turunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, dilanjutkan oleh generasi para ulama soleh. Alhamdulillah pagi ini ayat tersebut saya bacakan kepada jamaah Masjid Al-Jabbar. Ayat yang saya bacakan tadi sama dengan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lampau. Sama dengan yang disampaikan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi para ulama-ulama soleh. Sampai di Jawa Barat hari ini saya sampaikan firman tersebut. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Katanya kita punya problem, punya masalah. Amalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita harus sabar.
Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mafhum mukhalafahnya adalah kalau orang tuh nggak sabar, setan akan ikut dalam diri dia. Makanya saya serukan kepada jamaah, termasuk kepada diri saya sendiri, sabar tuh jangan dibatasin. Ini udah 3 kali gue ingetin ya, habis nih sabar gue nanti. Ada nggak orang yang pernah ngomong begitu? Hah? 3 kali sabarnya. Habis itu udah lenyap tuh sabar. Kalau udah lenyap tuh sabar, maka setan masuk dalam dirinya. Makanya kita lihat orang kalau udah masuk setan dalam dirinya, kalau kata orang Jakarta bilang kesetanan, matanya merah, ngomongnya udah ngaco, nggak jelas lagi, ngomongnya udah kotor. Itu orang yang kesetanan, karena dia udah nggak sabar lagi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kemarau berkepanjangan, kekurangan air, sumur kering, ada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat. Kira-kira sholat apa? Ini bukan ngetes, saya bukan nih, bukan. Cuma nanya. Sholat ini membuktikan sholat adalah solusi. Sholat jalan keluar kalau musim kering, air nggak keluar dari sumur, hujan nggak turun-turun, sholat istisqa. Oh, kita ada keinginan yang belum terkabul, sholat tahajat, wudhu yang baik, kemudian sholat 2 rakaat, niat sholat tahajat. Setelah itu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita sambil berlinang air mata, sambil kita menangis, mengadu kepada Allah, mohon sama Allah. Yakinlah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pekerjaannya pengen sukses, lamarannya ingin diterima, gajinya pengen naik, mau haji, umroh, mohon sama Allah sholat hajat. Yang belum dapat istri, masih jomblo, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dengar nggak? Dengar nggak, Bu? Ya ngomongnya pelan. Jangan kedukun. Apalagi pakai ilmu pelet, ilmu guna-guna, nggak perlu. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya aturan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salat, salat, salat. Dia minta sama Allah. Nggak taunya 3 laki-laki datang lamar. Apa langsung diterima semuanya? Nggak boleh. Wanita itu kalau ada datang laki-laki, apalagi 3 orang, orangnya beriman, tampan, kehidupannya mapan. Ini yang mana mau diterima nih? Bingung, semuanya nggak boleh, Pak. Nggak ada istilah dalam Islam poliandri, nggak ada. Kalau poligami ada, ya. Dia istikharah. Ada aturannya dalam Islam, istikharah. Nah, dia minta kepada Allah, nanti Allah berikan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya kalau kita ingin menolong agama Allah, kita amalkan Islam dalam kehidupan keseharian kita. Mulai dari sholatnya, puasanya, infaknya, sedekahnya, semuanya yang Allah perintahkan kerjakan. Apa yang diberikan Rasul terima, apa yang dilarang Rasul tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mungkin kalau saya sampaikan begini masih ada juga yang bertanya-tanya. Kelihatannya perlu contoh. Perlu contoh nggak? Sekarang contoh yang simpel, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Udah 30 hari dibombardir oleh Zionis Israel. Lebih. Mayat bergelimpangan, rumah sakit hancur, masjid hancur, gereja hancur, dibom oleh Zionis Israel. Data yang saya terima, yang meninggal mudah-mudahan mereka mendapatkan pahala syahid, itu 11.000 orang. 11.000 orang itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11.000 orang itu banyakkan anak-anak yang tidak berdosa. Yang luka-luka 30.000 orang lebih. Apa enggak sedih kita? Saya setiap hari, Pak, dapat kiriman video dari saudara-saudara saya. Terakhir saya mendapatkan video ada seorang
anak umur 20 tahun udah jadi imam masjid. Syahid dia karena dibom oleh Zionis Israel. Allah berikan karomah kepada rakyat Gaza Palestina. Apa karomahnya? Badannya wangi, Pak, sewangi kasturi. Mungkin zaman dapat kiriman juga kali videonya. Umur 20 tahun udah jadi imam, hafal Quran, coba. Wangi badannya. Allah berikan karomah kepadanya. Allah berikan keutamaan kepadanya. Dan itu bukan 1-2 orang, beberapa orang saya dikirimin. Jadi ketika dia masuk ke rumah sakit, jenazahnya sudah tergeletak. Orang yang berada dalam rumah sakit itu merasakan wangi bagaikan kasturi, bagaikan minyak misik. Ini contoh. Kenapa Allah berikan semacam itu? Karena mereka ini melaksanakan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya alhamdulillah 2 kali masuk ke Gaza. Yang pertama tahun 2009. Yang kedua tahun 2012 Desember akhir, masuk tahun baru saya di Gaza. Masuk tahun baru 2013. Berkali-kali pengen masuk ke Gaza nggak bisa. Yang masuknya cuma 2 kali. Tahun 2010 ikut dengan kapal Mavi Marmara. Ingat nggak dulu tahun 2010? Kapal Mavi Marmara dari Istanbul Turki bawa bantuan untuk rakyat Gaza. Kemudian di lautan Mediterranean itu kapalnya dibajak oleh Zionis Israel, ditembaki oleh Zionis Israel, yang di dalamnya ditangkap oleh Zionis Israel, dimasukkan penjara, dikasih racun. 1 orang di antara penumpangnya saya. Alhamdulillah Allah berikan keselamatan dan alhamdulillah bisa kita bertemu pada saat ini. Dikasih racun, Pak. Dimasukin penjara. Duit kita diambil sama Zionis Israel, duit bantuan untuk rakyat Gaza diambil oleh mereka. Tapi saya yakin Allah punya. Saya punya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Saya yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kepada Allah, ya Allah, kembalikan uang itu ya Allah yang diambil oleh Zionis Israel ya Allah. Jangan sampai kurang 1 lembar pun juga ya Allah. Kalau uang itu nggak kembali ya Allah, saya nggak bisa bayar. Itu risiko sebagai relawan begitu, Pak. Alhamdulillah Allah buktikan firman-Nya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Kalau Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Benar, Pak. Saya dipanggil 2 malam di penjara Israel. Setelah itu saya dipanggil karena tekanan dari dunia internasional menekan Zionis Israel, maka tawanan-tawanan yang di penjara dikeluarkan. Panggil, sini kamu. Ini uang kamu, coba hitung. Saya hitung, Pak. Alhamdulillah lengkap. Nggak kurang 1 lembar pun juga. Gimana saya nggak yakin sama Allah, coba. Saya mohon sama Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur saya sehingga saat ini saya bisa dakwah di Masjid Al-Jabar. Kalau bukan pertolongan Allah, siapa yang akan dapat menolong kita? Rakyat Gaza 30 hari lebih mereka dibombardir, walaupun banyak bergelimpangan, mereka tidak menyerah, perjuangan masih berlanjut. Allah tolong mereka. Allah berikan karomah kepada mereka. Apa sebab? Karena mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika di Gaza masuk ke masjid-masjid. Setiap masjid di Gaza ada tempat penghafal Quran. Setiap masjid. Dan setiap rumah minimal 1 orang penghafal Quran. Kalau dia punya anak 3, 3-3-nya disuruh ngapalin Quran. Dia punya anak 5, 5-5-nya disuruh ngapalin Quran. Makanya saya berkeyakinan penuh dari 10.000 atau 11.000 orang yang meninggal, itu kebanyakan penghafal Quran. Kenapa? Karena setiap rumah minimal 1 orang penghafal Quran. Bahkan mereka punya pemimpin namanya Ismail Haniyah, mantan Perdana Menteri Palestina, pilihan rakyat. Tapi dia mundur dalam rangka menjaga persatuan rakyat Palestina. Hafal Quran 30 juz, imam terfavorit di Gaza Palestina. Dia pejuang, dia mujahid, dia pernah melakukan ribat.
Tapi ada orang yang nggak tahu masalahnya, kemudian ngomong di sosial media memfitnah dia. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Pejuang difitnah, yang memfitnah ustadz lagi. Saya nggak perlu sebut namanya, karena saya tidak ingin terjerumus kepada ghibah. Tapi itu ada di sosial media. Dia fitnah. Itu pemimpinnya tidur di hotel berbintang 5 di Qatar, enak-enakan, rakyatnya dibombardir oleh Zionis Israel. Keluarganya udah banyak yang syahid, men. Keluarganya udah banyak yang syahid, saudara. Bahkan kemarin ini cucunya seorang dokter, seorang wanita, dibom oleh Zionis Israel, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya di dalam gang, hidupnya sederhana. Saya waktu ke Gaza pernah ke rumahnya, Pak. Orangnya zuhud. Sampai hati dia fitnah seorang pemimpin dari perjuangan di Gaza, Palestina. Harusnya nggak boleh begitu, Pak. Orang yang menghina pejuang itu adalah orang-orang munafik, saudara. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika perang Uhud, siapa yang gembosi perjuangan Rasulullah SAW? Mereka adalah orang-orang munafik. Bayangkan dari 1.000 pasukan kaum muslimin, akhirnya 3.000 mundur, nggak mau ikut dalam perang Uhud. Siapa yang keroknya? Itulah ya provokator tadi. Bukannya memberikan semangat kepada umat, bukannya menyadarkan kepada umat, bukannya memberikan motivasi kepada umat dalam kebaikan, tapi dia patahkan semangat umat. Gak usah berinfak, gak bakalan sampai tuh uang infak ke sana. Ente gak punya jalur ya gak bakalan sampai. Buktinya ada rumah sakit Indonesia di Gaza. Duit dari mana coba? Dari jin, dari tuyul? Bukan. Uang infak kaum muslimin dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari munasah ke munasah, dari satu kampus ke kampus yang lain, dari sekolah-sekolah yang lain. Dikumpulin, saudara. Alhamdulillah ada rumah sakit Indonesia. Makanya kalau nggak tahu Palestina, udah diem aja dah. Berikan kesempatan orang lain untuk melakukan amal soleh, amal kebaikan, amal-amalan yang bermanfaat untuk umat. Malu kita sama orang-orang Eropa, malu kita sama orang-orang Australia yang mereka notabene bukan orang Islam, tapi mereka memiliki kepedulian terhadap rakyat Gaza, Palestina. Ini saya informasikan kepada jamaah. Di Inggris, ratusan ribu orang turun ke jalan menunjukkan solidaritas dia terhadap rakyat Palestina. Kenapa Allah gerakkan hati mereka? Karena orang Gaza, Palestina bukan sembarang orang, saudara. Bulan Agustus kemarin itu diadakan Khataman Kubro, setoran hafalan 30 juz dari suratul Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus sampai surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sekali duduk dari pagi sampai sore. Bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, 1.400 orang di satu masjid. Itu yang nyetorin tuh 1.400. Yang dengerin berapa orang? 1.400 juga, berarti 2.800 orang. Dia punya program berinteraksi dengan Al-Quran. Dan karomah yang Allah berikan kepada mereka tahun 2009, mereka sudah bisa membuat program daurah Quran 2 bulan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mereka hafal Quran 30 juz. 2 bulan, Pak. Kalau bukan karomah apa namanya? Sekarang akselerasi bahasa tingginya tuh. Ada percepatan, sebulan dia ikut daurah, ikut training Quran biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hafal Quran 30 juz 1 bulan. Makanya pantas Gaza ini adalah negeri yang banyak syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gaza ini dari dulu sudah terkenal. Datuknya Rasulullah SAW meninggal di Gaza. Rasulullah SAW punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim. Hashim ketika dia berniaga, dia dagang ke negeri Syam. Negeri Syam dulu tergabung 4 negara. Suriah, Yordania, Palestina, dan Libanon. Dulu menjadi satu kesatuan disebut dengan negeri Syam, yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan Yaman kami.
Jadi Syam ini adalah negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW, termasuk negeri Palestina. Apalagi kalau kita baca hadis Rasulullah SAW tentang akhir zaman, akan ada umatku yang tetap membela kebenaran, walaupun orang-orang lain tidak suka, walaupun ada yang membenci mereka, dia akan tetap istiqomah melakukan upaya menegakkan kebenaran. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, di mana mereka? Mereka ada di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Gaza, Asqalan itu berada di sekitar Baitul Maqdis. Makanya akan muncul pejuang-pejuang Islam, walaupun difitnah, walaupun dituding, walaupun dibully, mereka tetap melakukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara mereka adalah kelompok dari Brigade Izzuddin Al-Qassam. Itu nggak bisa sembarang orang tuh untuk bergabung. Syaratnya hafal Quran 30 juz, hafal hadis arba'in, sholat subuhnya berturut-turut nggak putus-putus, direkomendasi oleh imam dan pengurus masjid, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya bagaimana Allah tidak berikan karomah kepadanya, bagaimana Allah tidak berikan wangi kepada jasadnya, bagaimana Allah tidak jaga jasadnya sehingga tidak dimakan oleh tanah. Dan yang menarik, waktu saya di Gaza, di perempatan jalan tidak ada seorang pun anak-anak atau ibu-ibu dengan pakaian compang-camping menadahkan tangannya. Minta bantuan, Pak, bantu kami, Pak. Relawan kan banyak, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Amerika, dari Kanada, dari Arab, dari Australia, banyak datang ke Gaza, Palestina. Saya tidak pernah melihat di persimpangan jalan menadahkan tangannya, dia mengemis minta bantuan kepada para relawan, nggak ada. Beda dengan satu negeri, di perempatan jalan sampai dia sewa bayi untuk dia memelas minta bantuan, dia mengemis. Tapi maaf, beribu kali maaf, saya tidak perlu sebut nama negeri itu. Pengemisnya banyak, tapi di Gaza tidak ada. Yang terjadi adalah orang berlomba-lomba memberikan infak untuk mereka. Mungkin kalau orang lain berbicara kurang meyakinkan. Kalau saya Pak merasakan, bagaimana saya nggak yakin coba? Saya kemarin hari Jumat pagi ke Universitas Ibnul Khaldun. Ngapain ke Ibnul Khaldun selain silaturahim, menerima bantuan dari Sivitas Ibnul Khaldun, langsung rektornya ngasih. Berapa? 50 juta. Kemudian saya khutbah Jumat di Masjid Abu Bakar Siddiq di Otista, Jakarta Timur. Kemudian kita gelar sorban. Pengurusnya ngitung, saya nggak banyak ini saya. Karena itu amanah umat. Alhamdulillah terkumpul dana. Sebelumnya lagi ada seorang pedagang di Pasar Tebet, Jakarta Selatan. Anaknya nelpon saya, Ustadz bisa ketemu Bapak enggak? Karena saya tahu nih Bapak, setiap saya akan menyampaikan bantuan buat Palestina, dia berikan. Saya datang ke sana, saya ketemu sama Bapak, duduk di kursi roda. Sampai dia bilang apa? Saya ini banyak duit gitu. Walaupun badan saya sakit katanya. Karena dia pedagang, sukses dia. Anaknya kemarin dilantik menjadi profesor, ahli hukum, yang ngajar di Universitas Indonesia. Berapa dia kasih? 50 juta. Tiap hari orang menyetor, tiap hari orang menyetor, tiap hari orang memberikan bantuan. Bahkan ada suami istri baru nikah, dia punya cincin kawin, dia lepas cincin kawinnya diberikan untuk saudara kita di Gaza. Bahkan ada orang punya mobil mewah, dia jual mobilnya, dia katakan, bahkan ini viral di sosial media, uangnya akan saya berikan untuk saudara-saudara saya di Gaza, Palestina. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menggerakkan hati orang-orang tersebut? Siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita merogoh kantong kita, kita berikan infak terbaik kita? Allah. Allah yang menggerakkan hati saudara. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gaza ini menjadi magnet, membuat orang cemburu. Ketika ada orang penggalangan dana, jangan Gaza aja dong yang diperhatiin. Orang Allah yang menggerakkan kok.
Di mana-mana seorang gunung, orang pantai, orang kota, orang desa diinfakkan hartanya untuk membantu saudara-saudara mereka yang sedang menderita di Gaza Palestina. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena sebab ketaatan orang-orang di Gaza Palestina. Kan saya sudah sampaikan tadi, di Gaza minimal tiap rumah itu satu orang hafal Quran. Bahkan menjadi adat bagi mereka, adat kebiasaan. Kalau ada satu rumah nggak ada yang hafal Quran, malu-maluin. Bandingkan dengan kita. Maaf beribu kali maaf, ada juga yang belum bisa baca Quran. Maaf beribu kali maaf, ada juga yang belum khatam Iqra sampai jilid 6. Kalau di Gaza nggak begitu. Apalagi anak-anak itu, kalau dia ngomong di depan kamera nggak perlu pakai teks, dia ngomong mengalir tuh ilmunya, dia sampaikan kepada masyarakat dunia. Kalau bukan karomah apa namanya coba? Nah, yang menarik lagi nih, ini kan banyak ibu-ibu yang dengerin nih ceramah saya. Di Gaza ibu-ibu rahimnya subur-subur, Pak. Gimana nggak subur coba? Sekali melahirkan anak 2, 3, kembar 3, kembar 4, kembar 5. Di sini ada nggak yang kembar 4? Jangankan kembar 4 Ustadz, kembar 2 aja nggak ada. Apa dia pakai obat, pakai ramuan, pakai herbal? Enggak, emang subur, tanahnya subur, rahimnya subur, otaknya juga subur, imannya juga subur. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka menolong agama Allah, Allah tolong mereka. Buktinya sampai sekarang perjuangan masih berlanjut. Bayangkan oleh kita, tank Merkava itu tank terhebat yang diekspor oleh Zionis Israel ke berbagai macam negara. 30 hari 100 lebih tank Israel hancur. Yang jadi pertanyaan, dari mana itu persenjataannya coba? Bahkan tahun 2009 saya sudah pernah mendengar itu Zionis Israel nggak bisa masuk Gaza. Kenapa? Karena yang dilihat pasukan berjubah putih, ditembak senjata, nggak mati. Diberondong, nggak mati. Saya pengen bertanya, itu pasukan berjubah putih siapa? Malaikat apa jin? Jin apa malaikat? Kurang kompak jawabannya. Belum ditanya Pak. Saya tanya lagi nih, malaikat apa jin? Jin apa malaikat? Sama, jawaban saya juga malaikat. Allah turunkan malaikatnya untuk membantu perjuangan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Makanya kalau kita tidak berpartisipasi, rugi kita. Ini momentum kita untuk menunjukkan amalan unggulan kita, amal soleh kita. Dan jihadnya benar Pak, bukan jihad bohong-bohongan, bukan jihad kaleng-kaleng, bukan. Karena yang dihadapi benar-benar musuh Allah. Yang dihadapi itu orang kafir. Bukan menghadapi orang Islam, bukan menghadapi orang yang bertakbir, bukan menghadapi orang yang mengucapkan tahlil, bukan. Musuh Allah. Bahkan di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala firmankan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Ini 14 abad yang lampau Allah turunkan firman-Nya kepada Rasulullah SAW. Akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan ayat ini terbukti di zaman sekarang bagi orang yang nggak yakin. Perhatikan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Ya gimana nggak sadis mereka, gimana nggak zolim mereka. Bayi dibunuh coba, anak-anak dibunuh, wanita dibunuh. Bahkan ada gereja Pak, waktu di zaman pemerintahan Gaza sebelum diserang oleh Zionis Israel, itu gereja tetap berdiri, nggak dihancurin Kak. Usianya berapa? Bukan 10-20 tahun, ratusan tahun itu gereja. Sama Zionis Israel dihancurin. Lihat bagaimana kebiadaban mereka, bukan saja kepada orang Islam, tapi juga kepada agama yang lain termasuk orang-orang Nasrani. Waktu di zaman pemerintahan Hamas, pemenang pemilu aman, gak jadi masalah. Dia beribadah menurut keyakinannya silahkan.
nggak usil rakyat Gaza Palestina yang muslim, nggak. Itulah akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan teguhkan kedudukan kamu. Makanya sampai sekarang mereka tetap berjuang. Nah, karena mereka berjuang, mereka umat Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi kita menolong mereka. Bukan sunnah lagi, tapi wajib. Dalilnya dari mana? Dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Tolonglah saudara kamu yang melakukan kezaliman dan yang diperlakukan secara zalim. Sekarang saudara-saudara kita di Gaza diperlakukan secara zalim. Kalau benar-benar kita memegang sunnah, mengkaji sunnah, menghidupkan sunnah, amalkan ini sunnah dari Rasulullah SAW. Tolong saudara kita yang sedang dizolimi di Gaza. Bagaimana cara menolongnya? Apa setelah ini kita berbondong-bondong pergi ke Gaza? Bukan itu tujuan saya, bukan. Saya juga tahu diri, Pak. Kita nggak bisa terbang karena kita bukan burung. Kita nggak bisa jalan di laut karena kita bukan ikan. Kita manusia biasa. Kita harus siapkan paspornya, kemudian siapkan uangnya, siapkan visanya. Perlu proses. Lantas bagaimana cara kita menolong? Tadi yang dilakukan oleh imam kita benar tuh, bagus. Ya. Saya juga kemarin ketika di Masjid Abu Bakar Siddiq, imamnya juga melakukan qunut nazilah. Ini sekedar informasi aja. Kalau di Az-Zikr Sentul, Pak, saya tinggal di Az-Zikr Sentul, di perumahan Az-Zikr, dan alhamdulillah saya bawa rombongan dari Az-Zikr Sentul, ada satu HiAce, kemudian mobil 2, jadi 3 mobil. Ya. Kalau di Az-Zikr setelah gempuran serangan Zionis Israel, kita mengadakan qunut nazilah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya kita qunut nazilah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita mau minta ke siapa lagi? PBB diam. Oki ya kita tahu sendiri dah. Liga Arab begitu dah kelakuannya. Masyarakat Eropa begitu. Kita kan punya Allah, kita ngadu sama Allah. Dan alhamdulillah Allah berikan karomah kepada pejuang-pejuang di Gaza, Palestina. Itu tank Mirkava, Pak, yang katanya hebat canggih, itu dapat diledakkan oleh pejuang Palestina. Gimana caranya? Itu urusan dia. Tapi saya yakin itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan doa. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina. Allah mansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestina. Waduh, saya nggak bisa bahasa Arabnya, Ustaz. Udah bahasa Sunda juga bisa. Bahasa Betawi juga bisa, bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza Palestina, ya Allah. Beri kesabaran kepadanya, ya Allah. Menangkanlah mereka, ya Allah. Kuatkanlah iman dan Islamnya, ya Allah. Jadikan mereka yang gugur sebagai syahid di jalanmu, ya Allah. Yang luka-luka sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Rumah yang hancur gantilah dengan yang lebih baik, ya Allah. Mohon sama Allah. Dan ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa kita dikabul. Jangan belum apa, ini doa kita diterima gak sama Allah ya? Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Anna inda dhanni abdi bi. Aku akan memberikan tergantung dari prasangka manusia. Jadi kalau kita doa, Pak, ini ilmu yang perlu saya sampaikan di majelis yang mulia ini. Kita harus yakin doa kita dikabul oleh Allah. Yang pertama itu dalilnya itu hadis qudsi. Yang kedua dalilnya adalah iblis. Jamaah kenal iblis enggak? Ini jawabannya susah nih. Dibilang kenalnya di mana, dibilang enggak kenal sering dengar. Ya kan? Iblis itu makhluk Allah.
Sampai sekarang masih hidup. Ini saya ceramah begini nih, anak buahnya iblis denger nih. Dia lapor, "Iblis, ini Ustadz jenggot putih megang tongkat nih dari Azikrol sedang mengisi acara di Masjid Al-Jabar nih." Dia lapor. Iblis itu makhluk yang durhaka, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang masih hidup. Kenapa? Karena doanya. Karena iblis berdoa kepada Allah minta dipanjangkan umurnya, jangan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dikabul oleh Allah. Buktinya sampai sekarang ada. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau iblis saja yang durhaka, yang jelas tempatnya di neraka, berdoa kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW yang rajin tahajud, yang rajin ke masjid, yang rajin baca Quran, yang rajin berselawat, yang rajin berinfak? Dia angkat kedua tangannya, dia berdoa kepada Allah sambil berlinang air mata. Masa Allah tidak dengar doanya? Kita harus yakin doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita jadi orang yang pelit, bin kikir, bin bakhil, bin sampili, bin ceke, bin mendit, bin koret. Tinggal berdoa aja, ketapa sulitnya. Sambil senderan kita bisa berdoa, di mobil kita bisa berdoa, di motor kita bisa berdoa, di masjid kita bisa berdoa, di rumah kita bisa berdoa. Apa sulitnya menyelipkan di antara doa-doa kita untuk saudara kita di sana? Jangan kita jadi orang yang kikir. Sekiranya nih lidah kita nggak bisa bergerak, hati kita masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya gigi kita sakit, hati kita masih bisa berdoa kepada Allah. Nah, maka pesan saya kepada jemaah yang pertama, selipkan di antara doa-doa kita untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Ini yang pertama. Yang kedua, berikan infak terbaik kita. Saya mengharapkan bukan hari ini aja kita berinfak. Setiap saat. Saya kalau sama murid-murid saya sampaikan, di rumah kita harus ada kencelengan untuk Gaza, Palestina, pembebasan Masjidil Aqsa. Waduh, saya nggak bisa bikin kencelengannya, Ustadz. Ya ambil aja botol air mineral, ya kan ada botol air mineral kan, jangan dijual, jangan dibuang, ya ambil kemudian nih buat kamu nih. Kita kasih kepada anak kita, nih kasih kepada istri kita pegang juga. Tiap hari kita berinfak. Ada seorang ustadz, Pak, belum keluar rumah, belum keluar dari kamarnya, baru bangun tidur dia sudah berinfak untuk saudaranya di Palestina. Saya nggak perlu sebut nama ustadz. Kenapa? Dia mengambil dalil dari Rasulullah SAW, setiap hari malaikat mendatangi anak cucu Adam. Siapa yang berinfak didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allah ma'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi setiap hari itu malaikat datang melihat nih siapa hamba Allah yang berinfak. Ibu-ibu, bapak-bapak tadi berinfak nih. Itu didoakan oleh malaikat. Allah ma'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti kepada orang berinfak. Ingat, doa malaikat pasti dikabul oleh Allah. Apa sebab? Karena malaikat makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan maksiat, dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau malaikat berdoa dikabul oleh Allah. Nah, kenapa kita berinfak? Karena infak itu bukti dari keimanan seorang muslim, burhan. Kenapa kita berinfak? Karena infak yang kita lakukan itu penolak penyakit, penyembuh penyakit. Dawu mardakum bis sadaqah. Ini ilmu lagi nih yang kita dapat. Mungkin ada keluarga kita, sanak famili kita sakit, udah ke dokter belum sembuh-sembuh, udah ke tabib nggak sembuh-sembuh, pakai herbal juga nggak sembuh-sembuh. Coba amalin nih dari Rasulullah SAW, kita berinfak, niatkan, ya Allah dengan infak ini sembuhkanlah penyakit ibuku ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang tuaku ya Allah, sembuhkan penyakit istriku ya Allah, sembuhkan penyakit suamiku ya Allah. Bismillah. Buktikan kebenaran sabda Rasulmu ya Allah untuk menguatkan iman dan keyakinanku ya Allah. Udah banyak contohnya. Bahkan para ulama bahkan menulis kitab berkaitan dengan keutamaan dari sedekah. Nah, maka upayakan setiap hari kita bersedekah. Masuk ke masjid kita bersedekah. Itu kan udah ada tuh kotak-kotak infak kan. Ya kita sedekah. Nah, kalau kita sedekah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnuzon.
Jangan suuzon. Kalau suuzon nggak bakal berinfak kita nanti. Ini gue masukin nggak nih uang infak di kotak nih? Ntar larinya kemana ya? Ntar pertanggung jawabannya gimana? Wah ribet banget deh kalau mau infak kayak begitu. Udah kita bismillah, didoain oleh malaikat. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya yakin kita semua punya handphone. Gunakan handphone itu untuk perjuangan kita. Kita share yang baik-baik. Kita share untuk memberikan semangat kepada umat. Jangan kita share yang membuat umat itu patah semangat. Gak ada gairah dalam perjuangan, gak ada giroh dalam perjuangan, jangan. Sebab semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita men-share yang baik, men-share saudara-saudara kita berjuang di Gaza Palestina, menjadi kafarat penebus dari handphone yang mungkin kita lihat gambar gak benar di dalamnya. Kan bisa aja terjadi kan? Apalagi zaman sekarang tahu ada iklan muncul, ada perempuan gak pakai celana, ada perempuan gak pakai baju. Padahal gak kita minta, apa tahu muncul aja iklan. Ini kan dosa mata. Nah mudah-mudahan dengan kita share yang baik, ini menjadi kafarat, menjadi penembus atas kekhilafan dosa kita berkaitan dengan handphone kita. Sekarang ini sedang terjadi pertarungan di sosial media. Zionis Israel itu dia memberikan dana yang besar kepada apa? Kepada orang-orang mereka untuk membingungkan umat dengan kalimat-kalimat, dengan foto video yang membingungkan umat, sehingga umat akhirnya nggak mau lagi mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Nah, yang keempat ya, silaturahim. Jadi kalau ada acara pengajian kayak begini, apalagi urusan Palestina nih, kita datang. Jangan suuzon. Kita harus memiliki wawasan yang luas. Kita harus memiliki sikap yang lapang dada. Jangan seperti kata dalam tempurung, merasa hebat sendiri, orang lain salah. Ada juga kelompok tertentu, kalau ada pengajian ditanya dulu, ustadznya siapa nih? Kalau bukan dari kelompok dia Pak, nggak mau Pak. Saya pernah ngisi pengajian di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Itu pengurus masjid bilang, Sat, itu yang di sana tuh, dia nungguin kita sholat dulu. Kita habis sholat baru dia sholat. Nah kalau kita ke rumah dia nih, saya duduk nih, ntar dilap nih sama dia nih. Ada yang model kayak gitu Pak. Kalau yang ngajar bukan guru dia nggak mau dah. Bahkan ada juga kalau ketemu nih berpapasan nggak mau ngucapin salam padahal sesama muslim. Kenapa? Karena bukan dari kelompok dia. Ada orang model kayak gitu. Kita jangan semacam itu. Ya, apalagi kalau pengurus Masjid Al-Jabar ngadain pengajian, kita ikuti. Halaqah subuh kayak begini, alhamdulillah. Jalin tali silaturahim, apalagi sama keluarga. Mau saya kasih pantun nggak nih? Hah? Yang mau cuman berapa orang nih? Ya, pada mau kasih pantun nggak nih? Ibu-ibu, Bu, alhamdulillah. Abdurrahim dari Bengkulu. Cakep gitu dong. Silakan yang merekam dah nih. Ya, jarang-jarang kita ketemu. Ya. Abdurrahim dari Bengkulu. Beli kerang untuk keluarga. Silaturahim memang perlu bagi orang yang ingin ke surga. Jadi kalau kita ingin ke surga, jalin tali silaturahim. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Apalagi diberikan kesempatan oleh pengurus masjid nih, jazakumullah dan katsira. Saya ini Pak, maaf beribu kali maaf, datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Tapi bukan jelangkung, bukan. Ya, kenapa? Karena dakwah silaturahim. Ya, alhamdulillah kita bisa dakwah di tempat ini, menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis Rasul. Alhamdulillah. Apalagi nih di live-nya, ya, live streaming. Alhamdulillah. Jadi banyak yang nonton, banyak yang mendapat hidayah mudah-mudahan. Ya, jadi saya ingatkan silaturahim dijaga, apalagi sama kita berkeluarga. Jangan gara-gara harta warisan nggak tegur sapa, padahal satu perut dari ibunya, satu bapak. Jangan sampai itu terjadi. Kita pengen masuk surga bareng-bareng. Betapa indahnya kalau kita nanti di dalam surga kayak begini nih. Ini begini aja udah indah nih. Dia bagaikan surga, masjidnya masya Allah indah banget, apalagi tempat wudhunya, ya, toiletnya. Kok Ustaz tahu? Ya saya lihat tadi. Ya saya wudhu, alhamdulillah. Tinggal dijaga kebersihannya.
Ya, tamu-tamu Allah yang datang ke masjid jaga kebersihannya. Karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk menjalin tali silaturahim, kami dari Az-Zikra Sentul mengundang jamaah. Tadi ada katanya dari Pelabuhan Ratu, kemudian dari mana lagi jamaah rombongan, bahwa di Az-Zikra zikir akbar tetap berlangsung walaupun Ustadz Arifin Ilham meninggal dunia. Ya, itu tetap berlangsung setiap hari Ahad pekan pertama. Ya, dari pagi sampai jam 10. Malamnya kita mengadakan mabit, bahkan ada salawat. Ya, silakan dari jamaah yang mengikuti acara ini, kalau ada waktu luang, waktu senggang, silakan bersilaturahim. Insya Allah nanti ketemu saya di sana. Walaupun yang mimpin zikir bukan saya, Ustadz Abdul Syukur, karena pimpinannya adalah Ustadz Abdul Syukur, ya, yang memimpin zikir. Dia adalah muridnya dari Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Dia tangan kanannya Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Ya, kalau saya teman sekampus dulu sama-sama di UNAS, Ustadz Arifin itu adik kelas saya dulu waktu di kampus Universitas Nasional. Ya, rektornya dulu Sultan Takdir Ali Sabana. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa udah masuk isyraq ya. Dah. Inilah dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Burung cendrawasih dari Irian, terima kasih, cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.